Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya memulai, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ervin Rama Wijaya Putra. Saya dari Fakultas Universitas Teknologi Mataram, Prodi Teknik Informatika, NIM 22T117. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Tak perlu lama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik. Di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, kadangkala nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan sehingga akibat dari itu nilai-nilai luhur tersebut sendirinya akan hilang. Menyadari bahwa kelestarian nilai-nilai Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata terus-menerus melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam. Oleh sebab itu, setiap organ negara Indonesia, penyelenggara negara, serta lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah harus sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila demi kelestariannya. Pancasila sebagai pandangan hidup. Arti pandangan hidup suatu bangsa. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, kita telah menjadi satu bangsa. Artinya, satu kesatuan dari berbagai ragam latar belakang, sosial budaya, agama, dan keturunan yang bertekad untuk membangunkan satu tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Setiap bangsa mempunyai cita-cita masa depan dan menghadapi masalah dengan secara bersama. Dalam mencapai cita-cita bersama, cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual. Berdasarkan Pancasila, seperti halnya keluarga, suatu bangsa bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang-ambing. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai dengan pandangan hidup. Suatu bangsa akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya, dengan mudah mencari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, memiliki pedoman dan pegangan, dan membangun dirinya. Dengan uraian di atas, jelaslah betapa pentingnya pandangan hidup suatu bangsa. Pertanyaan berikutnya secara wajar muncul pada diri kita sendiri, apakah pandangan hidup itu sesungguhnya? Pandangan hidup suatu bangsa adalah cita-cita bangsa, pikiran-pikiran yang mendalam, gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang lebih baik. Jadi, pandangan hidup suatu bangsa adalah inti sari kristallisasi dari nilai-nilai dimiliki bangsa itu dan diyakini kebenarannya, yang berdasarkan pengalaman sejarah dan yang telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam pandangan hidup terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang diciptakan oleh sesuatu bangsa, terkandung pikiran yang dianggap baik. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa merupakan masalah yang sangat asasi bagi kekokohan dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara lain karena Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, maka ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup dan ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam 3 buah undang-undang dasar yang pernah kita miliki, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dan Undang-Undang
sementara Republik Indonesia tahun 1950, Pancasila itu tetap tercantum di dalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional kita, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama pada saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi bangsa kita. Merupakan bahwa sejarah bahwa Pancasila memang selalu dihendaki oleh bangsa. Bangsa Indonesia sebagai dasar kerohanian bangsa dikehendaki sebagai negara, sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dikodratkan hidup secara berkelompok-kelompok, karena manusia itu akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Perkembangan diri yang mengelompok suatu pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat dan serasi. Ini adalah pertanda-tanda kelompok manusia dengan ciri-ciri kelompok tertentu yang membeda-bedakan mereka dengan kelompok yang lain. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dikodratkan hidup secara berkelompok-kelompok, manusia itu akan selalu mengalami perubahan dalam perkembangan. Perkembangan manusia dari yang berkelompok sampai pada suatu keadaan di mana mereka itu terjalin ikatan hubungan yang kuat, serasi pandangan hidup. Pandangan hidup merupakan wawasan atau cara pandang mereka untuk memenuhi kehidupan di dunia dan bekal di hari akhir. Bangsa Indonesia terdiri dari suku bangsa tersebut meyakini adanya kehidupan di dunia dan hari akhir. Berdasarkan hal tersebut, kita menemukan persamaan pandangan hidup di antara suku-suku bangsa di tanah air ini, ialah keyakinan mereka adanya dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan pandangan hidup. Bangsa Indonesia, walaupun mereka terdiri atas berbagai suku yang berbeda-beda, bangsa Indonesia yang terikat oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kuatnya tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan dalam masyarakat adalah tali persamaan dalam pandangan hidup atau antara berbagai suku dan bangsa. Suku bangsa di Indonesia Nusantara ini. Pandangan hidup kita berbangsa dan bernegara tersiput dalam filsafat kita Pancasila. Pancasila memberi pencerahan dan arah untuk setiap orang Indonesia tentang masa depan yang ditempuhnya. Inilah pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dengan adanya dasar ketuhanan, maka Indonesia mengakui, percaya pada adanya Tuhan yang Maha Esa yang menjadi sebab adanya manusia dan alam semesta, serta segala hidup dan kehidupan di dalamnya, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya, percayaannya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan lebih kurang 200 lebih juta penduduk yang menganut beberapa agama, menghendaki semua itu hidup tentram, rukun, dan saling menghormati. Dengan demikian, semua agama diakui di negara Republik Indonesia dapat bergerak dan berkembang secara leluasa. Sila pertama Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari dua pengertian pokok, yaitu pengertian tentang ketuhanan dan tentang yang Maha Esa. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Internasionalisme atau peri kemanusiaan adalah penting sekali bagi kehidupan suatu bangsa dalam negara yang merdeka. Dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain, manusia adalah makhluk Tuhan dan Tuhan tak menghadapkan perbedaan antara sesama manusia. Pandangan demikian menimbulkan pandangan luas, tidak terikat oleh batas-batas negara atau bangsa sendiri, melainkan harus selalu membuka pintu bagi persahabatan dunia atas dasar persamaan derajat
manusia mempunyai hak-hak yang sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan manusia yang satu menguasai manusia yang lain, atau bangsa yang satu menguasai bangsa yang lain. Berhubung dengan hal itu, maka tidak membenarkan adanya penjajahan di atas bumi karena hal demikian bertentangan dengan peri kemanusiaan serta hak setiap bangsa menentukan nasibnya sendiri. Sesungguhnya manusia itu dilahirkan mempunyai hak dan tidak dapat dibatasi. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan dasar kebangsaan nasionalisme, dimaksudkan bahwa bangsa Indonesia seluruhnya harus memupuk persatuan yang erat antara sesama warga tanpa membeda-bedakan suku atau golongan serta berdasarkan satu tekad yang bulat dan satu cita-cita bersama. Prinsip kebangsaan itu merupakan ikatan yang erat antar golongan, suku, dan bangsa. Paham kebangsaan kita adalah satu dasar kebangsaan yang menuju kepada persaudaraan di dunia, yang menghendaki bangsa-bangsa itu saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, sila keempat, rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar mufakat kerakyatan demokrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Paham demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi kedaulatan untuk mengatur negara dan rakyat-rakyat terletak di tangan seluruh rakyat. Dalam Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan perwakilan. Demokrasi Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi yang tercantum dalam Pancasila sebagai sila keempat dan dinamakan demokrasi Pancasila. Asas demokrasi di Indonesia ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial, dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Hakikat dari musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran rasio yang sehat, mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan pemerintah negara. Sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pidato 1 Juni 1945 ditegaskan bahwa prinsip kesejahteraan adalah prinsip yang tidak adanya kemiskinan di alam Indonesia merdeka. Keadilan sosial adalah sifat masyarakat adil dan makmur. Kebahagiaan buat semua orang, tidak ada pengisapan, tidak ada penindasan, tidak ada penghinaan. Semuanya bahagia, cukup sandang dan pangan. Sila ini secara bulat berarti bahwa setiap rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Baiklah, mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Mohon maaf jika ada kesalahan di video saya kali ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.